Hari pertama nyampe itu pagi langsung buat rekening bank sama TFN dan lain sebagainya. Setelah kelar besoknya lama kerja, terus interview langsung hari Seninnya disuruh kerja. Halo teman-teman, malam ini kita kedatangan tamu teman ketika kurang belajar bahasa Inggris di Kampung Pare. Boleh kenalan dulu gak siapa namanya? Oke, halo guys, kenalin gue Agung, asalnya dari Bengkulu. Ya, Bengkulu. Kebetulan kita teman kosan di Pare dulu selama belajar bahasa Inggris ya. Ya, sama belajar bahasa Inggris di Pare kita ketemu dan sekarang kita udah bareng di mana? Di Queensland, Australia. Oke. Alhamdulillah. Pakai visa apa Gung di sini? WHV kan? WHV. Ya. Kalau boleh tahu WHV itu apa sih? WHV ini program Australia kan, Working Holiday Visa. Jadi kita diberi kesempatan buat bekerja sambil liburan. Tapi saya pilih kerjanya aja. Kerjanya aja. Liburan ntar habis lagi kan? betul benar. Habis uang. Karena kita realistis aja ya. Iya. Kesini butuh uang ya. Iya. Oke. Gung, sekarang di Aussie kerja apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan saya baru 2 minggu sini ya. Baru 2 minggu di sini. Terus pertama di Indo udah mau coba lamar di Midvac kan, melalui online di websitenya. Tapi sampai nyampe Australia masih belum ada info. Terus ya udahlah, coba daftar di yang lain, di farm. Terus juga kebetulan ada yang bantuin ngantarin, terus keliling-keliling buat door to door. Nah itu berdua sama Refli, door to door. Alhamdulillah setelah door to door pas pulang dari langsung di office, langsung panggilan interview. Besoknya langsung interview, itu hari Jumat. Hari Seninnya langsung kerja. Jadi berapa lama dari mulai datang Aussie sampai dapat kerja? Kurang lebih 3 hari ya. 3 hari? Ya 2 hari. Kalau 2 hari. Ya, 2 hari. Jadi gak lama buat nunggu dapat kerjaan di sini. Ya hari pertama nyampe itu pagi langsung buat rekening bank sama TFN dan lain sebagainya. Setelah kelar besoknya lama kerja, terus interview langsung hari Seninnya disuruh kerja. Seninnya langsung kerja. Jadi prosesnya nggak terlalu ribet gitu. Ya alhamdulillah lagi momennya. Ya, perusahaannya lagi hiring, kita lagi. Tapi sebelumnya ada orang yang kenal di perusahaan itu. Kebetulan juga di perusahaan farm yang gua sekarang kerja ini ada banyak orang Indonya ya guys. Termasuk juga ada SVP-nya juga orang Indo. SVP-nya orang Indo. Ya, kebanyakan Thailand lagi. Taiwan sama Indo. Taiwan dan Indo. Ya, di sana. Ini kemungkinan udah tahu lah ya. Mungkin reputasi orang-orang Indo yang kerja di farm ini lumayan oke ya. Track record-nya bagus ya. Mungkin ya karena itu juga kan. Jadi dimudahkan lah buat masuk sana. Nyata langsung lolos berdua sama Refli. Kalau boleh tahu nih, sebelum ke Aussie di Indo pernah kerja apa aja? Di Indo, jujur gue masih lulus kuliah tahun 2024 akhir kemarin ya. Setelah lulus, gue belum sempat kerja. Ya, tapi sebelum itu pas zaman kuliah, gue awal-awal kuliah masih ada kerja di coffee shop. Barista. Sebagai barista. Ya, itu kurang lebih setahunan lebih lah pokoknya. Kalau ngomongin pekerjaan, perbedaan ketika lu di Indo sama di sini apa kira-kira yang paling besar? Ya pertama ya yang kita dapat ya jauh lebih besar di sini ya. Gajinya maksudnya. Jelas. Apalagi dolar ya kan. Ya, sekarang lagi naik ya dolar. Iya lagi makin naik. Antara naik atau itu yang turun ya? Nah nggak tahu ya. Rupiah yang turun kan. Jadi ya, alhamdulillah dapat kesempatan ke sini kan. Terus apa lagi kira-kira selain dari lingkungan menurut lu gimana? Lingkungan di Australia sama di Indo ya. Atau dari tipe pekerjaan lah. Yang pastinya di sini kita kerjanya ya blue collar ya. Blue collar. Ya, banyak mengandalkan tenaga lah. Tenaga ya. Apalagi buat yang awal-awal kita masih belum banyak sertifikasi. Jadi benar-benar gak ada skill ya. Benar-benar gak ada skill. No skill sama sekali. Jadi ya kita yang ngerjain ya kerjaan yang full kan pakai tenaga aja kan. Nggak terlalu banyak pengetahuan yang khusus gitu kan. Jadi mungkin lebih apa ya? Intinya apa tadi ya? Lebih blue collar. Ya, kerja yang nggak terlalu secara lingkungan gitu. Di sini dominannya mengandalkan tenaga gitu. Iya, mengandalkan tenaga. Tapi mungkin kalau lu ngambil sertifikasi di sini lu bisa naik level lah ya. Iya, bisa kayak misalnya forklift kan. Forklift atau license yang lain ya. Ya, bisa. Apalagi
Vivo juga kan menarik ya. Ini kan lu baru datang nih ke Aussie. Plan lu untuk tahun-tahun kedepannya akan seperti apa di Aussie? Pertama dari plan gue di awal, pertama kan kita kerja sini dibayar, digaji ya guys. Pastinya gue masih ngarapin gaji gede ya kan. Gaji yang layak lah. Layak lah ya. Tapi nggak cuman mikirin gaji aja sih ya. Lebih ngelihat ke peluang kedepannya gitu. Peluang kedepannya. Kayak gimana tuh misalnya? Karena WHV 3 tahun ya. WHV cuma 3 tahun. 3 tahun. Jadi pasti anak-anak WHV pengen stay lebih lama kan. Entah itu sponsorship atau skill visa. Atau juga bisa dari jalur lain lah. Jalur lain ya itu banyak lah ya. Nggak perlu dijelaskan di sini ya. Ya student misalnya. Student atau banyak lah ya. Ya. Jadi gue pengen sambil nabung untuk ambil license itu. Misalnya kayak welding. Nah, gue tertarik mau ambil welding rencananya. Ya. Karena di sini banyak dibutuhkan ya. Di Australia banyak dibutuhkan dan juga di luar negeri yang di negara lain juga banyak dibutuhin. Jadi semisal amit-amit gue nggak dapet misalnya di sini ya kan, sebenarnya skill welding gue bisa gue pakai di negara lain, kan? Jadi ya gitu. Tips dan trik dari lu buat orang-orang yang nonton video ini yang mau kabur dulu aja, kira-kira apa tuh? Pertama cari komunitas guys. Cari komunitas. Ya, komunitas. Baik itu dari grup WhatsApp yang info-info ya atau apa namanya kayak pelatihan itu kan yang belajar skill khusus kayak mungkin kalau ke Jepang itu kan lebih gampang ya karena ada banyak LPK. Tapi kalau ke Australia ini kan lebih banyak mandiri sendiri. Jadi harus pinter-pinter cari lingkungan yang mendukung buat kalian mau belajar, apalagi perlu bahasa Inggris. Nah, yang pertama gue lakuin kemarin ya pergi kampung Inggris lah. Kampung Inggris sampai kita ketemu kan. Ya itu. Dari sana kan banyak orang-orang yang sama-sama punya tujuan yang mau ke Australia, terus juga banyak juga yang ke negara lain kan, banyak. Jadi banyak insight lah selama di kampung Inggris. Terus juga kalau kita kumpul sama orang-orang yang sama tujuannya, setidaknya kita setiap hari itu selalu ngobrolin hal yang sama, terus kita nggak keluar dari jalur gitu. Ya betul. Tetap saling menguatkan. Ya saling menguatkan intinya gitu. Dan sekarang juga terbukti nih di Aussie saat kita udah sampai kita masih terus berteman gitu kan, saling bertukar informasi, saling support lah kalau ada teman-teman makan bareng, main bareng kan. Makanya penting banget itu travel mate ya. Travel mate. Betul. Sangat membantu. Betul. Daripada ngangung-nganggungnya sendiri, mending ada dua. Bisa lihat-lihatan gimana ya. Jadi buat teman-teman juga yang jomblo boleh, Agung masih jomblo. Aduh, jangan dulu ya. Kita cari uang dulu banyak-banyak. Nah ini gue pesan buat teman-teman yang nonton video ini dan mereka kepikir nih, kayaknya di Indo mulai stuck nih dan pengen nyoba peluang karir di negara luar, misal Australia, Jepang atau negara lain yang legal ya, harus legal. Kira-kira apa pesan dari lu? Pesan gue pertama kalian harus kuatin apa namanya? Kalau pengen ya langsung all in gitu, jangan setengah-tengah. Niatnya harus bulat gitu. Kalau nanggung-nanggung ya susah ya karena prosesnya lumayan panjang. Pengorbanannya juga lumayan banyak. Jadi kalau nanggung malahnya wasting time ya, buang-buang waktu. Jadi kalau punya komitmen harus kuat banget. Terus apa lagi gue? Komitmen kuat. Terus harus plan A, plan B, harus ada opsi gitu. Punya beberapa opsi plan. Ya untuk kewarasan juga ya. Ya kan? Untuk menjaga kewarasan. Karena pertama kalau kita memang bulat ke satu tujuan, ya kita tahu WHV ini kan gambling lah ya. Iya, karena harus war juga ya. Harus war. Jadi kita harus mikirkan opsi kedua, ketiga gitu. Worst case-nya kalau kita nggak lolos gitu kan, kalau nggak dapat kuotanya kan. Ya, jadi biar kita juga bisa langsung switch ke plan B kan nanti setelah kalau misalnya kita belum beruntung ke Australia gitu kan. Jadi itu sih. Oke, thank you banget Bung, insight-nya sangat luar biasa. Satu kata mungkin terakhir dari Agung untuk teman-teman yang nonton video ini. Satu kata, semangat. Semangat ya, seperti Agung setiap hari semangat. Thank you Bung. Oke, thank you Pak.